Yohanes pasal 1. Sudah dibacakan tadi di ayat pengantarnya yang sudah dibaca oleh Penatua Jimmy Hosang. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya baca kembali. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita punya tema sepanjang tahun ini, yaitu tetaplah bersyukur karena Allah yang memegang kendali. Hari ini bersyukurlah karena Allah yang memegang kendali. Allah itu adalah pencipta. Allah itu pencipta segala sesuatu. Artinya kalau kita bilang Allah pencipta, maka kita akan tahu bahwa sebelum ada ciptaan, Allah sudah ada. Sebelum ada segala sesuatu, Allah sudah ada. Satu waktu seorang ibu bertanya pada saya, Pak Sony, duluan ada gelap apa terang? Yang ada duluan gelap apa terang? Lalu saya bilang, saya tidak tahu karena waktu itu saya belum ada. Ya, pun saya lahir, saya tidak tahu yang ada duluan di depan saya ini gelap apa terang. Saya nggak tahu. Ada yang tahu? Lalu dia bilang begini ke saya, Pak Sony sih kurang baca Alkitab. Yang ada duluan itu gelap, Pak. Oh, gitu ya. Coba Bapak lihat Kejadian pasal 1, katanya gitu. Oh, boleh, coba boleh. Mana kita baca? Coba kita baca, katanya. Dia bilang gitu. Baca ayat 3, Pak. Boleh ayat 1 sampai ayat 3. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi, permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi Pak, yang duluan itu gelap. Oh iya, kalau kita bilang begitu, masa saya mau bilang terang? Waktu itu kan belum ada obor. Waktu itu kan belum ada lampu, ya, belum ada. Jadi memang dia bilang, iya berarti gelap. Terus saya tanya kalau gitu, jadi waktu itu Allah nggak bisa lihat apa-apa ya? Kan sebelum ada sesuatu kan sudah ada. Kan Allah ada duluan kan? Ya kan, Allah ada duluan. Berarti waktu itu dia nggak bisa lihat apa-apa ya? Gitu nggak kira-kira? Kan nggak lihat. Gelap semua. Karena dia nggak lihat apa-apa, lalu dia bilang, jadilah terang. Baru terang jadi. Nah, kalau terang itu dari Allah, bagaimana bisa jadi Allah dalam kegelapan? Bisa ngerti maksud saya? Kan Allah yang ciptakan terang kan? Kalau waktu itu gelap semuanya, dan Allah adalah gelap, karena nggak ada siapa-siapa, bagaimana bisa ada terang? Bagaimana Allah bisa bilang, jadilah terang, dan terang itu jadi. Baru Allah bisa lihat, oh ini ternyata, belum ada apa-apa, karena baru ada terang. Ya, jadi pas dia lihat, belum ada apa-apa. Saudara bisa bayangkan nggak ini? Ini sulit membayangkannya. Yaitu belum ada apa-apa, masih kosong sama sekali. Coba satu kali kita begitu, supaya kita belajar menghormati Allah, kita belajar menghormati Tuhan. Jangan cuma kita minta Tuhan memberikan sesuatu pada kita tanpa kita menghormati Tuhan. Itu maksud dari khotbah hari ini sebenarnya. Di sini maksudnya nanti di ujung adalah bagaimana di aplikasi, bagaimana kita seharusnya menghormati Tuhan karena Dia menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau gelap semuanya, tapi kalau Tuhan menjadikan terang, apakah Allah itu gelap? Tidak.
Masih ingat kata Tuhan di dalam kitab di Yohanes ya, ada satu sebutan terhadap dirinya. Akulah terang dunia, benar nggak? Jadi kalau tidak Allah tidak ada terang. Karena Allah itu terang. Oke, kita berhenti dulu di situ. Itu nanti di sana. Nanti sudah mau habis khotbah karena bahan saya cuma dikit ini. Yang lain akan kita bahas di PA pada hari Rabu nanti tentang Tritunggal kan. Jadi hari ini yang praktis saja, yang praktis supaya nggak selalu begini. Terus ini ngomong apa lagi? Soalnya ada JJ tadi di depan. Dia langsung peluk saya bilang, "Oh, kamu nyanyi bagus sekali ya, bagus sekali." Oh, iya. Nanti kamu dapat pahala di surga. Papanya dia bilang ke papanya, udah kok, udah dapat dari Ibu Yosi, Tuhan kasih pahala lewat Ibu Yosi. Ibu Yosi kasih apa ke dia? Permen. Oh, bagi dia itu pahala. Pahala bagi. Karena bagi dia Tuhan itu baik. Lewat orang lain. Ya kan? Nah, yang kali ini begini, saudara. Pada mulanya adalah firman. Yang mula apa? Firman. Saudara, kitab Kejadian, Yohanes, Kolose, Ibrani, dan Wahyu, kalau saudara baca, itu menyatakan tentang Yesus adalah Allah. Atau tentang Allah. Ya, tentang Allah. Dan hari ini kita mau bahas di kitab Yohanes pasal 1. Kenapa Yohanes ini dia mulai dengan, pada mulanya adalah firman. Kalau saudara perhatikan di Matius dimulai dengan apa Matius? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di Markus, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Di Lukas, banyak orang berusaha menyusun suatu berita. Karena itu aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dan membukukannya supaya engkau dapat mengetahui segala sesuatu diajarkan kepadamu, yaitu cerita tentang Yesus. Di Injil Matius sampai Lukas itu bicara tentang Yesus yang manusia, yang hidup. Sementara di kitab Yohanes itu bicara tentang Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Sehingga dia mulai dengan seperti ini. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes, jarang sekali cerita. Ya, yang paling banyak adalah ajaran, doktrin. Dan itu tentang Yesus yang adalah Allah. Tentang Yesus adalah Allah. Tujuan dari penulisan kitab Yohanes ini ada di Yohanes, saya pernah ajak saudara baca itu ya. Yohanes pasal 20. Ini Alkitab baru jadi agak seret saya buka-bukanya. Ayat 30 dan 31, Yohanes 20 ayat 30 dan 31 begini. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat di kitab Yohanes maksudnya, supaya kamu percaya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi, Yohanes menulis kitab Yohanes, tujuannya adalah supaya penerima surat percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan menerima keselamatan. Ya. Itu tujuan penulisannya. Makanya dia mulai dengan yang pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kenapa? Supaya kamu percaya. Artinya kan mereka nggak percaya waktu itu. Israel nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Mereka nggak percaya. Kenapa? Itu ada di ayat di bawah situ ya. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, bahkan dia sudah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal Tuhan. Dunia tidak mengenal siapa pencipta. Sehingga dunia tidak pernah menghargai pencipta.
Bahaya sekali kalau orang percaya yang mengenal pencipta, tapi tidak menghargai pencipta. Kalau dunia tidak mengenal pencipta, dan tidak menghargai pencipta karena dia tidak mengenal. Tetapi kalau orang percaya, yang bilang mengenal pencipta, tetapi tidak menghargai pencipta, bahaya. Kenapa? Ada contoh di sini, saudara akan baca. Memang kamu saya pilih, tetapi satu dari antaramu adalah iblis. Itu Yudas. Saudara, kenapa Yohanes mulai dengan memperkenalkan firman itu adalah Allah? Oke? Yang dimaksud dengan firman itu siapa? Saya berpikir belum mau bahas tadi ini. Cuma kalau saya nggak bilang kan nanti kacau ini. Jadi begini, ada di ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang berikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dunia tidak mengenal dia, tapi dia datang kepada dunia. Dunia nggak kenal Tuhan. Tapi Tuhan datang pada dunia. Jadi jangan coba-coba cari Tuhan. Karena nggak ketemu. Kecuali Tuhan datang padamu. Oke, itu sudah sampai di situ. Saya mau balik lagi. Saya mau balik ke kejadian tadi. Kita santai-santai saja. Karena Motik sama Ruth kan mau menikah. Nggak ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Santai-santai saja. Ya. Belum ada sesuatu, belum ada apa-apa. Nggak ada, kosong sama sekali. Coba saudara bayangkan itu. Kosong sama sekali, tidak ada sesuatu. Ada siapa di situ? Nggak ada. Kita tidak tahu ada siapa di sana. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Ada berapa di sana? Ada siapa dan berapa? Ada siapa-siapa saja? Bagaimana modelnya, bentuknya? Kalau tadi itu kan gelap gitu kan, gelap atau terang, terlalu terang, tapi mesti dibilang gelap. Kenapa? Karena belum bisa bedakan antara gelap dan terang. Kenapa? Belum ada apa-apa, ya kan? Belum bisa bedakan. Anak kecil kan sudah bisa bilang mama gitu kan, oh kita senang sekali. Ya pokoknya kalau ada orang datang dia mama, orang datang dia papa. Kalau sekarang kan sudah papi ya, papi atau dedi. Atau apa lagi istilah yang lain sekarang. Gitu kan? Tapi dia nggak bisa bedakan, soalnya dia belum tahu nih laki-laki ini mama kah? Perempuan ini papa kah? Yang omanya mami kah? Ya kan? Belum tahu dia. Itu anak kecil padahal sudah lahir. Nah bayangkan kalau belum ada apa-apa. Belum ada sesuatu. Siapa yang bisa bilang begini? Hei, yang ada di sana, bikin sesuatu dong. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, karena yang mau ngomong itu juga belum ada. Yang mau protes juga belum ada, toh? Ya kan? Yang maunya taruh ada di televisi gitu ada dia apa gini kayak gini, layar. Lalu kita bilang, yang operasi itu tolong dong. Nah ini belum ada siapa-siapa. Siapa yang ngatur coba? Siapa yang bisa bilang ini kok gelap gulita ini ya? Bikin apa kek gitu? Ada yang nggak bisa ngatur gitu waktu itu? Belum ada. Nggak ada kan? Tidak ada yang bisa ngatur. Mau diatur juga siapa? Tidak ada. Karena nggak ada. Yang ada di situ cuman satu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau tidak ada Dia, tidak ada yang terjadi. Saudara bisa mengerti ini maksud saya. Tidak ada siapa-siapa. Maksudnya selain Dia, selain firman, selain Tuhan. Jadi tidak ada orang bisa ngatur Dia. Nggak ada yang bisa bilang, siapa itu di sana? Bikin kue kek, bikin apa kek gitu kan? Bikin ini kek. Ada nggak yang bisa bilang begitu ke Tuhan? Nggak ada. Kenapa? Belum ada. Yang ada pun belum ada.